Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back to my channel. Buat yang baru nonton, kenalin, nama aku Indah dan aku penerima beasiswa unggulan batch 1 tahun 2018. Di tahun kemarin aku udah bikin video tentang beasiswa unggulan dan pengalaman aku, bisa kalian tonton. Dan di video kali ini aku mau bahas tentang tips and trick sama cara daftar. Kayaknya kita bahas cara daftar aja dulu ya. Tapi saat aku bikin video ini, web beasiswa unggulan itu masih belum diperbarui. So mungkin kalian bisa lihat dulu caranya ya. Nanti aku kasih tahu juga kelanjutannya. Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain notifikasi karena aku bakal janji deh aku bakal bikin video lagi. Makasih yang udah subscribe. Dan juga selamat buat teman-teman yang udah lulus beasiswa unggulan batch 2 tahun 2018. Terutama teman-teman yang udah aku bantuin kemarin, aku senang banget dan aku bangga banget kalian lulus. Jangan lupa di like ya. Kita langsung aja ke videonya. Oke, di sini kita langsung aja buka di Google. Ini yang paling atas yang bener ya. Oke, terus langsung daftar online dan ini dia. Ada beberapa bagian beasiswa unggulan, yaitu yang pertama masyarakat berprestasi, terus unggulan 3T sama pegawai Kemendikbud. Nah, di sini kita bakal daftar yang masyarakat berprestasi. Ini sama aja sebenarnya tiga-tiganya, yang beda cuman persyaratannya. Cara daftarnya sama aja kok. Oke, ini dia. Ini program prioritasnya. Gimana kalau misalnya jurusan kalian nggak ada di sini? Kalian bisa mendaftarkan jurusan kalian dengan cara mengirim email ke pihak beasiswa unggulan. Coba tanya gimana cara jurusan kalian bisa daftar. Oke? Ini ada 15 program yang lebih diutamakan ya. Tapi program studi yang lain juga bisa ikut. Oke? Oke, maaf aku ngerekamnya di luar jadi banyak suara berisik. Ini persyaratannya untuk S1 sertifikat TOEFL dan IELTS itu nggak diwajibkan ya, tapi kalau misalnya kalian punya, boleh kalian upload sebagai nilai tambah. Nah, ini persyaratan S2. Oke, banyak suara ya, abaikan aja karena aku ngerekamnya di luar. Oke, ini persyaratannya sampai bawah ya, S2, S3. Ini semua persyaratannya. Ini kalau S2 dan S3 itu wajib sertifikat TOEFL dan IELTS-nya. Oke, ini tentang persyaratannya, berkasnya. Oke, proposal, esai, ijazah, dan lain-lain. Nah, untuk surat rekomendasi juga surat pernyataan bisa kalian download di sini. Kalian bisa langsung download. Jadi formatnya udah disediain sama beasiswa unggulan. Jadi kalian tinggal isi dan scan lalu upload lagi ke akun BU. Terus akun BU itu apaan? Ntar aku ceritain. Oke, di bawah sini ada ya. Ada kolom login, register, dan menuju BU report. Kalau kalian mau daftar, kalian harus punya akun BU dulu. Jadi kalian harus register dulu. Kalau kalian udah punya akun BU, kalian bisa login dan pastiin email yang kalian gunain buat daftar itu aktif dan nggak bermasalah ya, karena pengumuman akan diumumkan lewat email. Nih, kita register tapi belum bisa karena ini masih tanggal 4 Maret dan belum bisa dibuka webnya karena belum diperbarui sama pihak BU. Jadi kita login aja langsung. Di sini aku mau kasih tahu kalian BU report lagi. Akun BU itu gimana? Banyak angin. Oke. Oke, ini akun BU aku. Ini aku mau kasih tahu aja akun BU itu gimana. Jadi ini tampilannya, tapi aku udah submit ya. Jadi di bawah udah selesai datanya. Ini ada, kalian bakal dapat
kalian bakal dapat nomor pendaftaran sama itu tulisan penerima beasiswa unggulan. Kalau kalian lagi coba daftar, tulisannya bakal jadi batch 1 atau batch 2 gitu. Nah, di sini itu ada beberapa kolom ya kan. Nih, ini yang harus kalian isi semua. Nih, karena aku udah submit jadi kayak gini nih. Ini udah aku isi semua ya. Semuanya harus diisi dengan jelas, dan ini nih seharusnya di scan tapi karena waktunya mepet jadi aku foto doang dalam file PDF ya, sesuai dengan perintah dari akun BU. Nanti itu bakal ada tempat uploadnya dan bakal dijelasin filenya itu besarnya sebesar apa ukurannya, karena kalian mungkin harus kompres atau perkecil ukuran file kalian baru bisa diupload gitu. Nah, ini contoh filenya. Ini LOE tapi karena aku ongoing jadi aku pakai surat aktif kuliah. Ini juga seharusnya di scan tapi karena waktunya mepet aku fotoin doang. Yang penting masih bisa jelas dilihat. Oke, rame ya. Kalau maba itu bisa pakai screenshot bukti kalian lulus di universitas kalau misalnya universitas kalian nggak ngeluarin LOE. Nah, ini proposal dalam bentuk file PDF juga dan dikecilin juga ukurannya. Terus esai, nih ada ukurannya juga kalau nggak salah kemarin. Pokoknya kalian sesuaiin aja. Terus KTM sama KHS, karena aku daftar di semester 2 berarti aku ngelampirin KHS semester 1. Oke. Dan udah deh kayaknya gitu aja ya. Terus kita naik lagi, bakal ada menu selanjutnya, kolom selanjutnya yang harus diisi data diri. Nggak aku masukin ya karena itu data diri aku ya, sesuai kalian isi aja pasti bisa. Nah, ini ya nilai aku ya kecil ya, jangan dibully. Oke. Ini harus hati-hati banget karena harus sesuai sama ijazah kalian ya, jangan bohong. Jadi harus sesuai sama ijazahnya juga di scan depan belakang, bagian depan dan bagian belakang maksudnya. Juga rapot dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA semua semester itu di scan dan dijadiin file PDF juga. Oke, itu harus sesuai ya waktu ngisi nilai di atas, makanya hati-hati banget pada bagian ngisi nilai. Oke, kita naik lagi dan ke kemampuan bahasa. Aku nggak punya sertifikat TOEFL atau IELTS jadi nggak aku isi. Lagi pula S1 nggak diwajibkan ya nggak, jadi nggak aku isi. Kalau kalian punya boleh kalian masukin di sini, di apply boleh. Terus ini ada prestasi aku cuma 1 doang yang tingkat kabupaten, jadi aku cuma masukin 1. Dan juga jangan lupa sertifikatnya di scan dan di upload juga ya sebagai bukti, jadi kalian nggak bohong, nggak boleh bohong dong. Nih, itu tahun 2016 waktu aku masih SMA, musiman ya, masih madrasah aliyah. Terus data orang tua wali, organisasi, pengalaman kerja, dan program beasiswa yang diikuti. Untuk organisasi dan pengalaman kerja itu bisa kalian kosongin kalau nggak punya pengalaman, tapi kalau punya boleh kalian masukin. Ini data keluarga, oke, itu seharusnya di scan juga tapi waktunya nggak cukup jadi aku langsung aja. Ini organisasi aku nggak punya, kalau kalian punya boleh dimasukin. Kalau punya pangkat kan kayak sekretaris ataupun ketua boleh kalian tulis di sini. Tapi karena aku nggak punya jadi nggak aku tulis. Mahasiswa kupu-kupu jangan diikutin ya. Ini, nah kalau yang ini boleh juga kalian tulis. Tapi ketika kalian daftar sebaiknya kalian sedang tidak menerima beasiswa lain ya. Nah, emang udah persyaratannya dari awal ya kan. Oke.
karena ini tampilan setelah aku submit ya. Kalau kalian belum submit itu bakal ada kolom-kolomnya kok, jadi tenang aja, kalian pasti bisa ngisi ini, aku yakin. Oke. Nah ini buat hasil pengumuman, itu bisa dilihat dari akun BU ini, tapi terkadang juga nggak nimbul, nggak nggak kelihatan di sini, alias belum diperbarui gitu. Nah ini contoh pengumumannya, tapi lebih efektif kalau kalian lihat di email. Aku waktu itu masih pakai Yahoo ya, belum aku ganti ke Gmail. Nah setelah aku penandatanganan kontrak, akhirnya aku ganti ke Gmail. Oke, rame. Oke, nah kayak gini nih contoh pengumumannya nih. Terus lulus atau enggak, terus juga lokasi tempat wawancara, terus apa-apa aja yang harus dibawa. Oke, maafin ya kalau suara aku kayak gini. Itu lokasinya ya. Kayak ramai sekali, kedengeran gak nih? Berisik, aku lagi di luar soalnya. Oke, ini seleksi tahap mana sih? Oke, ini seleksi tahap 2 ini ditunda. Ini baru nih pengumuman lulus tahap 2 dan juga tempat buat tanda tangan kontraknya. Oke, kalau udah kayak gini, kalian udah resmi jadi penerima beasiswa unggulan. Tinggal tanda tangan deh. Oke, semoga penjelasan ini bermanfaat ya teman-teman. Maaf kalau banyak kekurangan. Oke, bye-bye. Iya, masih lanjut ke video selanjutnya ya. Udah video cara daftarnya ya. Maaf kalau misalnya kurang jelas ataupun ya karena webnya belum diperbarui, tapi aku udah mau bikin video. Salahku juga sih. Oke, kita langsung bahas ke tips and trick. Tapi sebenarnya ini nggak tahu bisa disebut tips and trick atau enggak, karena ini dari pengalaman aku lagi. Sekali lagi dari pengalaman aku. Oke, yang pertama, kalian tuh harus rajin cari informasi, entah itu dari Google ataupun dari YouTube. Kalian tuh harus punya jiwa yang rajin cari informasi gitu deh, kalau kalian mau jadi beasiswa hunter ya kan. Ya, yang pertama itu cari informasi, karena sekarang itu informasi itu udah mudah banget. Walaupun nanti misalnya kalian alasan kalian tuh gini, kampus aku nggak ada informasinya, ya kampus kakak juga nggak ada informasi. Kampus aku juga gak ada informasi, sedikit pun gak ada informasi beasiswa unggulan di kampus aku. Jadi murni cari sendiri di internet dan nekat ya, jangan lupa nekat. Terus yang kedua, berani. Kalian harus berani buat mencoba, berani buat gagal, dan berani buat segala hal. Jadi harus berani. Kebanyakan orang tuh takut gagal gitu loh, kayak misalnya, aduh kak ini syaratnya banyak banget, kayaknya aku nggak bisa deh, aduh gimana ya bikin esai, gimana ya bikin proposal. Banyak yang bilang gitu, banyak banget. Saran aku, kalian itu harus berani. Cerita sedikit ya, aku bikin esai dan proposal itu benar-benar nekat dan nyelesain dalam 15 menit doang, dan nggak tahu kira-kira ini bakal keterima ataupun enggak, karena aku benar-benar nggak ada pengalaman bikin itu. Seperti video yang aku kemarin aku cerita kan, aku bikin esai atau proposal itu mungkin SMA, itu pun dalam jam pelajaran, bukan buat di apply ke beasiswa. Jadi intinya berani, nekat. Jadi itu saran dari aku ya. Untuk esai sama proposal tuh contohnya udah banyak banget di Google. Kalian bisa googling, bisa searching contoh penerima tahun lalu. Itu udah banyak kok blog-blog teman-teman yang udah bikin blog buat ngasih tahu informasinya. Terus, oh ya ini kayaknya trik ya. Ketika kalian mau apply beasiswa unggulan, kalian bisa apply tengah malam. Aku nggak tahu ini berguna atau enggak, tapi yang pasti pengalaman aku dan teman-teman aku itu apply-nya tengah malam. Kenapa? Karena mungkin yang gunain webnya itu sedikit ya, jadi nggak ada gangguan. Soalnya ketika kalian mau daftar, kebanyakan dari teman-teman yang cerita katanya web beasiswa unggulan tuh sering gangguan gitu loh, kayak nggak bisa dibuka ataupun gagal upload syarat-syaratnya, upload ya gitu ya. Pokoknya gagal buat nyoba daftar gitu, sering gagal. Mungkin itu karena
sinyal ataupun emang salah webnya ataupun juga kuota nggak tahu, tapi emang sering gangguan. Tapi yang apply tengah malam, yang coba-coba daftar waktu tengah malam tuh nggak ada gangguan, alhamdulillah. Aku sering daftar tengah malam. Terus trik buat tips atau trik buat esai dan proposal, kayak yang aku bilang di awal tadi, kalian harus banyak-banyak cari informasi dan lihat struktur penulisan awardee ataupun penerima tahun lalu. Mungkin bisa kalian contoh strukturnya, jangan kalimatnya ya. Tapi nggak tahu juga sih kalau boleh dikopas, tapi saran aku nggak ya. Kalian harus kreatif buat nemuin kalimat kalian sendiri. Jadi boleh dilihat strukturnya, dipelajarin strukturnya, dan coba bikin, berani bikin. Ya, esai juga gitu. Terus ya usaha ya, yang pasti usaha dan doa itu selalu beriringan. Jangan cuman usaha doang tapi nggak doa, jangan gitu. Karena kalau kalian doa juga nggak usaha juga percuma. Kayak misalnya kalian doa pengen dapat beasiswa unggulan, ya Allah, tapi kalian nggak coba apply, walaupun kalian apply nggak kalian lengkapin persyaratannya, itu percuma. Oke? Mungkin nggak percuma karena kalian berdoa dapat pahala juga sih. Oke, tapi saran aku kalau kalian mau coba beasiswa unggulan, nggak cuma beasiswa unggulan, semua beasiswa, kalian usahain buat usaha dan doa itu beriringan, dan juga restu orang tua. Terus ya waktu penulisan esai itu banyak yang nanya ke aku kayak, kak kok penulisan esai kakak pengalamannya tuh sedikit, terus lebih ke kayak ke buku ataupun juga ke internet. Ya maklumin aja, karena itu adalah first time pertama kali aku bikin esai buat diajuin ke beasiswa, jadi mungkin banyak kekurangannya. Terus teman-teman aku ada kok yang bikin esai dengan pengalaman, malah menurut aku itu lebih baik ya, karena esai kalian beda dari orang lain karena itu murni pengalaman kalian sendiri gitu. Jadi boleh dimasukin pengalamannya, tapi yang berhubungan sama tema yang udah dikasih BU ya. Kalau nggak salah temanya itu aku generasi unggul kebanggaan Indonesia. Dan kalian bisa bikin dengan berbagai sudut pandang, kayak misalnya kalian dari anak teknik atau anak kedokteran, kalian bisa bikin dari sudut pandang kalian, asalkan temanya masih itu. Nah, kalau aku kemarin itu dari tema pendidikan, karena emang aku pendidikan guru sekolah dasar ya, walaupun nggak sesempurna yang kalian harapkan ya. Aku rasa itu aja tips dan trik dari pengalaman aku. Nggak tahu berguna atau enggak, tapi semoga aja berguna buat kalian semua. Oke, aku rasa videonya sampai sini aja. Semoga gak kepanjangan. Dan thanks buat yang thanks buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Tolong diabaikan semua keberantakan kamar saya. Dan buat kalian yang mau apply beasiswa tahun ini ataupun tahun-tahun yang akan datang, selamat berjuang. Oke, selamat berjuang. Dan jangan takut gagal. Itu aja sih saran dari aku. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.